Kembali lagi di Proyek Kentang. Pada konten sebelumnya, Mimin telah menerka mobil apa yang akan dirilis atau diluncurkan di ajang Gias 2021. Nah, pada konten kali ini, Mimin akan membahas mobil apa saja yang telah diluncurkan produsen atau pabrikan otomotif Indonesia di ajang pameran Gias yang bertempat di ISPSD tersebut. Kita awali dari Audi. Audi meluncurkan sedan terbaru mereka untuk dipasarkan di Indonesia, yakni Audi RS4 Avant yang ditenagai mesin V6 2900cc twin turbo yang menyemburkan 450 tenaga kuda dan torsi 600 Nm. Gila juga ya, sedan udah nyentuh 450 tenaga kuda. Sudah nyaman, kenceng pula. Oh iya, mobil ini dibanderol dengan harga 2,8 miliar, kembali sejuta. Yang kedua, Audi juga meluncurkan sedan Audi A5 Sportback menggunakan mesin 4 silinder 2000cc yang menghasilkan 190 tenaga kuda dan torsi 320 Nm. Mobil ini dibanderol dengan harga 1 miliar 395 juta dan 1 miliar 490 juta untuk tipe tertingginya. Gila ya, ini mobil di atas 1 miliar semua jualannya. Ini kayaknya nggak cocok atau bukan untuk kaum mendang-mending. Nanti ada juga yang bandingin dengan Honda Civic yang kemarin launching, kan lucu. Pembeli Audi ini biasanya penghobi atau penikmat mobil, dan mereka beli mobil ini untuk menaikkan privilege mereka. Jadi mohon jangan dibandingin ya teman-teman. Toh buktinya Suzuki Jimny yang modelnya kayak gitu nyentuh 400 jutaan juga ada yang beli. Jangan sampai dibandingin sama Innova. Mereka beli mobil ini untuk dinikmati atau bisa juga untuk memenuhi hasrat mereka terhadap si Jimny ini. Mimin dari tadi kok khutbah no jutsu. Oke, Mimin lanjut. Pabrikan yang kedua yakni dari Daihatsu. Daihatsu meluncurkan produk andalannya yakni All New Daihatsu Xenia. Xenia terbaru kali ini bisa jadi tulang punggung penjualan si Daihatsu, karena Xenia di sini diplot sebagai mobil low budgetnya versi Avanza. Kalau orang mau ambil Avanza tapi terlalu mahal, ya bisa ambil si Xenia ini. Mobil ini ditenagai mesin 1300cc yang menghasilkan 94 tenaga kuda serta torsi 120 Nm. Dan untuk mesin varian 1500cc menyemburkan 102 tenaga kuda dan torsi 136 Nm. Oh ya, ini FWD loh ya, bukan RWD. Jadi sudah nggak ada lagi alasan untuk membuli Xpander sama R3 yang menggunakan konstruksi FWD. Mobil bagus, nyaman, fitur melimpah, tapi kok FWD? Mending ambil Avanza Xenia, mobil RWD. Kuat di tanjakan, kuat di tanjakan, kuat di tanjakan. Pokoknya kuat di tanjakan. Yang penting RWD, kenyamanan nomor 1000. Kalau ngomong masalah mesin, R3 dan Xpander sudah terbukti lah. Ini kan sudah pemain lama juga kan, jadi kalau masalah mesin sudah tidak diragukan lagi. So, jadi ini lebih fair untuk diadu dengan Xpander dan R3. Kita lihat besok sales Daihatsu sama Toyota ngarang cerita gimana buat ngadu ini mobil dengan kompetitornya. Atau jangan-jangan nanti salesnya bilang, ini mobil ada sofa seatnya loh bu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak kalau mau berpergian jauh gak usah ke hotel, kesini aja tidur di mobil. Ya ada benernya juga sih, cuma kan ya nggak gitu juga peruntukan untuk mobil. Oke, langsung saja kita lanjut. Untuk harga, Daihatsu mematok harga mulai dari 190.900.000. Untuk tipe terendah dan tipe teratasnya dibanderol dengan harga 244.200.000 rupiah untuk tipe teratas. Untuk Daihatsu, Mimin agak menyayangkan kenapa ini pabrikan tidak segera merilis Daihatsu Sirion. Padahal spacesuit facelift dari Sirion ini sudah bertebaran di mana-mana. Tapi ya sudahlah, kan yang jualan mereka. Mimin mah cuma penikmat otomotif. Berikutnya ada pabrikan dari Korea, yakni Hyundai. Hyundai kali ini mengejutkan masyarakat Indonesia, di mana Hyundai digadang-gadang akan meluncurkan produk low MPV terbaru mereka. Malah mereka meluncurkan Hyundai Creta. Kan masyarakat khususnya pecinta otomotif Indonesia sangat menanti gebrakan dari Hyundai untuk merilis Hyundai Stargazer yang sudah lalu lalang di jalanan Indonesia. Lah kok malah Creta yang masuk. Oh ya, Mimin juga sudah membahas kenapa sih Hyundai ini tidak meluncurkan produk Stargazer ini.
Bisa lihat di atas atau deskripsi ya, tapi setelah nonton video ini tentunya. Lanjut ke kereta ini, mobil ini ditenagai mesin 1500 cc yang menghasilkan 113 tenaga kuda dan torsi 144 Nm. Untuk harga, Hyundai membandrol pesaing Honda HR-V ini dengan harga Rp279 juta untuk tipe terendah dan Rp399 juta untuk tipe teratas. Bagaimana? Apakah Hyundai Creta ini bisa melengsarkan Honda HR-V? Ya, kita tunggu saja hasil penjualan wholesale-nya dari Gaikindo tentunya. Beralih ke logo HTK, Honda di sini mengumumkan harga resmi untuk Honda BR-V generasi kedua. Mimin kasihan lihat si Honda ini sudah mempersiapkan ini mobil untuk jadi tulang punggung si Honda, lah kok muncul Avanza, Xenia sama Xpander. Tiba-tiba nih BR-V generasi kedua serasa overpriced saat diluncurkan harga resminya. Ya emang sih ini pabrikan terkenal overpriced. Untuk mobil BR-V generasi kedua ini diusung dengan mesin 1500 cc yang menghasilkan output 119 tenaga kuda dan torsi 145 Nm. Untuk harga, si Honda ini mematok di harga Rp279 juta untuk tipe S dan Rp339 juta untuk tipe Prestige. Gila, udah nyentuh 340 jutaan aja ini BR-V. Nggak tahu masih laku nggak tuh nih mobil. Padahal baru bulan kemarin di launching. Kok sekarang hype-nya sudah hilang di telan bumi. Apalagi tahu harganya paling murah Rp279 juta. Bisa bersaing nggak nih mobil sama Avanza Xenia Xpander? Kita lihat besok. Apakah BR-V generasi kedua ini the next Mobilio yang menerapkan semboyan hidup segan mati tak mau? Oh iya, di sini Honda juga meluncurkan Honda SUV RS dalam bentuk prototype, tapi modelnya kayak mass produksi atau mass production. Nggak ada prototype-prototypenya. Biasanya mobil prototype didesain agak nyeleneh biar dapat kesan fitur car-nya. Tapi ini kayaknya sudah final mass production, tapi pakai embel-embel prototype. Kayak BR-V generasi kedua. Prototype sama mass production-nya sama persis. Kok kesannya marketing Mitsubishi dipakai ya? Karena strategi market seperti ini sudah diterapkan Mitsubishi 4 tahun yang lalu terhadap Xpander. Ya, nggak apa-apa lah nyontek-nyontek strategi market. Yang penting kan laku. Itu mungkin semboyan Honda. Mimin lanjut ke pabrikan Isuzu. Isuzu pada ajang Gias ini meluncurkan dua produk andalan mereka, yakni Isuzu MU-X Facelift. Isuzu membekali MU-X ini dengan mesin 4 silinder 1900 cc turbo yang menghasilkan tenaga 148 tenaga kuda dan torsi 350 Nm. Untuk harga, si Isuzu ini mematok harga Rp559.800.000. Satunya, Isuzu juga merilis produk double cabin terbarunya, yakni Isuzu D-Max untuk bertarung dengan Triton dan Hilux. Si D-Max ini ditenagai oleh mesin 1900 cc turbo dan output 148 tenaga kuda serta torsi 350 Nm. Lah, kok sama torsi sama HP-nya? Ya samalah, orang semesin R24 ETC, cuma beda bentuk dan fungsi aja. Kalau mau mobil yang bisa nyaman di kota maupun daerah pelosok yang jalannya semi off-road, bisa ambil si Isuzu MU-X ini. Kalau ingin ambil yang jalannya off-road semua, ya ambil si D-Max ini. Untuk harga, Isuzu memasang D-Max di harga Rp363.600.000 untuk single cabin dan Rp459.800.000 untuk double cabin. Selanjutnya pabrikan asal Korea lagi, bukan Hyundai melainkan Kia. Kia pada ajang Gias ini meluncurkan produk unggulan di MPV premium, yakni Kia Carnival. Lah ini Mimin senang sama ini mobil. Pertama kali dirilis di luar negeri, Mimin sudah demen sama desain ini mobil. Desainnya kayak mobil-mobil Amerika. Jadi untuk pecinta mobil yang berkiblat di paman sama atau Amerika, Carnival ini bisa jadi pelipur lara. Carnival ini menggendong mesin 2200 cc 4 silinder CRDI. Kalau ada CRDI berarti ini mesin diesel ya. Mesin diesel ini memuntahkan 199 tenaga kuda dan torsi 441 Nm. Kia mematok mobil ini di harga Rp786.600.000 untuk tipe Dynamic dan Rp886.600.000 untuk tipe Premier. Udah ajib ini mobil harga di bawah 1 miliar. Satria aja udah 1 miliar lebih. Kalau dari segi desain dan fitur juga nggak kalah. Jadi lebih worth it Carnival ini daripada Satria. Maaf, Staria kalau menurut Mimin.
Beralih ke logo 3 elips, Toyota akhirnya merilis suksesor Avanza yakni All New Toyota Avanza. Dan tipe tertinggi pada Avanza sudah bisa ranjang yakni All New Veloz. Kalau dulu orang lebih mengenal Avanza Veloz, tapi kali ini Toyota ingin memisahkan ranjang antara Avanza dan Veloz. Kalau dilihat kasusnya sama kayak Innova ya, antara Innova dengan Venturer yang sekarang juga sudah pisah ranjang. Avanza ini dirilis menggunakan mesin 1300cc dan 1500cc. Tipe 1300cc hanya tersedia di tipe E, sedangkan lainnya menggunakan mesin 1500cc. Tenaga yang dihasilkan 97 tenaga kuda untuk 1300cc dan 122 tenaga kuda dengan torsi 137 Nm untuk mesin 1500cc. Toyota mematok 206 juta untuk tipe E dan 264.400.000 untuk tipe G CVT TSS, sedangkan untuk Veloz dibanderol dengan harga 251.200.000 untuk tipe Veloz manual dan 291.500.000 untuk tipe Veloz Q CVT. Perilisan Avanza dan Race akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan buat Mimin. Masa Avanza sama Race harga di bawah 300 juta sudah ada TSS, instrumen cluster digital, lampu LED dan masih banyak lagi. Lah kok sang kakak Innova dibiarin jadul? Apakah ini pertanda kalau Toyota akan melakukan facelift atau mungkin all new pada si Innova ini? Ya, Mimin bahas di konten berikutnya. Bergeser ke logo 3 berlian, Mitsubishi resmi meluncurkan Mitsubishi Xpander Facelift yang kesekian kali. Facelift terbaru dari Xpander ini bisa dikatakan niat, karena 3 berlian merubah eksterior, khususnya bentukan lampu headlamp dan sisi belakang taillight serta bumper belakang. Interior juga diubah, kaki-kaki belakang juga diubah. Keren ini 3 berlian kalau jualan. Si Xpander ini mengusung mesin sama seperti pendahulunya, menggunakan mesin 1500cc 4 silinder dengan output 103 tenaga kuda dan torsi 141 Nm. Bedanya untuk yang kali ini menggunakan teknologi CVT. Untuk harga Xpander dibanderol di harga 228.030.000 untuk tipe GLS dan 272.580.000 untuk tipe Ultimate. Oh ya, ini harga merupakan harga PPNBM loh ya. Kalau PPNBM sudah tidak berlaku, maka harga akan naik dari harga yang barusan Mimin sebutkan. Kayaknya itu aja deh produsen mobil Indonesia yang merilis produk baru mereka di ajang Gias 2021. Apa ada lagi? Oh iya, Mimin lupa. Suzuki juga menghadirkan Suzuki R3 versi-versian. Lagi mana yang lain pada facelift sama all new, ini Suzuki malah main bodykit-bodykitan sama livery. Udah gak zaman bos, ini Suzuki lama-lama sudah kayak Toyota. Kalau ada kompetitor rilis mobil baru, ini Suzuki malah main bodykit-bodykitan sama livery. Sudahlah, semoga segera tobat pabrikan berlogo S ini. Itulah mobil yang dirilis di ajang Gias 2021. Tentunya ini semua dihadirkan oleh produsen otomotif Indonesia untuk meramaikan pasar otomotif Indonesia. Bijaklah dalam membeli mobil, belilah mobil karena kebutuhan dan urgensinya, bukan karena gengsinya. Hindari pembelian mobil di luar kapasitas budget. Itu saja quote Mimin yang agak nyeleneh. Salam setir kanan.